Masalah utama yang masih sulit terpecahkan oleh para petani cabai adalah penyakit layu. Penyakit layu ini datang tiba-tiba dan langsung membuat sebagian tanaman mati, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi para petani. Gejala yang ditimbulkan dari kedua penyakit ini pada tanaman juragan, yaitu akar berwarna kecoklatan dan membusuk, dan jika pangkal batang dibelah, terlihat lingkaran coklat kehitaman. Lingkaran berwarna coklat kehitaman tersebut adalah pembuluh pengangkut yang telah rusak dan membusuk. Kedua penyakit ini akan menyebar dengan sangat cepat dari tanaman satu ke tanaman lain ketika dalam cuaca hujan dan pH tanah asam atau rendah. Sehingga akan mengakibatkan tanaman cabai rusak, layu dan cepat mati. Karena penyakit ini tergolong penyakit yang sulit dikendalikan, maka sebelum tanaman cabai juragan terserang, sebaiknya melakukan pencegahan terlebih dahulu. Berikut ini tips dan cara untuk mencegah penyakit layu fusarium dan layu bakteri sebelum melakukan pindah tanam atau penanaman. 1. Meninggikan bedengan. Saat tanam di musim hujan, pasti lahan juragan sering mengalami tergenang oleh air hujan. Di mana akibat dari adanya genangan air hujan ini, dapat meningkatkan kelembaban udara, sehingga perkembangan jamur maupun bakteri patogen menjadi lebih cepat. Untuk mengantisipasinya, dengan membuat bedengan di lahan cabai juragan menjadi lebih tinggi lagi, yaitu dengan meninggikan bedengan menjadi sekitar 50 cm. Agar genangan air hujan tidak langsung mengenai batang dan akar tanaman cabai juragan. Selain itu juga, tujuan dari meninggikan bedengan untuk menghindari pencucian unsur hara atau pemupukan akibat terbawa oleh aliran air hujan. 2. Memperlebar jarak tanam. Dengan memperlebar jarak tanam, yaitu menjadi 60 cm x 70 cm, atau 60 x 80 cm. Maka cahaya matahari yang diperoleh tanaman menjadi lebih banyak, sehingga kelembaban udara menjadi lebih rendah. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan jamur patogen maupun bakteri akan terhambat. Atau dengan kata lain, dapat menghambat proses perkecambahan jamur patogen. Selain memperlebar jarak tanam, juragan juga bisa menerapkan pola tanam zigzag. Karena dengan pola tanam zigzag ini, juga akan memperlebar jarak antar tanaman satu dengan yang lain. Sehingga pemanfaatan sinar matahari akan optimal, tidak terhambat dengan daun cabai yang saling menaungi apabila ditanam lurus. Maka proses fotosintesis juga akan optimal, yang akan memberikan hasil tanaman cabai juragan. 3. Menggunakan mulsa plastik. Penggunaan plastik mulsa pada bedengan berfungsi menghalangi air hujan untuk langsung meresap ke dalam tanah. Melainkan, air akan mengalir ke saluran irigasi yang disiapkan. Selain itu, plastik mulsa meminimalisir tanaman lain untuk tumbuh di sekitar tanaman cabai. 4. Menggunakan benih dan bibit yang unggul. Juragan bisa menggunakan jenis benih cabai rawit yang unggul, yang sudah mempunyai ketahanan dan sudah toleran terhadap penyakit layu fusarium atau layu bakteri. Ada beberapa merek benih cabai rawit yang sudah toleran terhadap penyakit ini, yaitu Master, Caliber, New Maruyung, atau Absolute 69. 5. Melakukan seed treatment. Perlakuan benih atau seed treatment sebelum disemaikan diperlukan untuk menghilangkan patogen yang terbawa pada benih.
Untuk melakukan seed treatment, yaitu dengan merendam benih dengan air hangat, sekitar suhu 50 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan dengan pupuk organik cair, dan bakterisida secukupnya. Bisa juragan menggunakan POC NASA, dengan dosis aplikasi untuk perendaman benih, yaitu 2 ml per liter. Kemudian ditambahkan dengan bakterisida, Agrep 20 WP, sebanyak 1 gram per liter. Kemudian benih direndam dalam larutan campuran tersebut, selama kurang lebih 3 jam. Enam, menggunakan media semai bebas penyakit. Untuk memperoleh media semai yang baik, untuk pertumbuhan dan perkembangan bibit tanaman cabai juragan. Sehingga bebas dari serangan penyakit, baik karena bakteri maupun jamur patogen. 7. Pemberian kapur dolomit. Memberikan dolomit pada lahan budidaya cabai juragan, diberikan 2 minggu sebelum melakukan penanaman. Tujuan dari pengapuran ini, untuk meningkatkan pH tanah, agar tidak asam lagi. Karena tanah, atau keadaan lingkungan yang asam, merupakan lingkungan yang disukai, untuk perkembangan dan perkecambahan jamur patogen. Dosis pemberian kapur, sekitar 4-5 ton per hektar. Kemudian cangkul-cangkul kembali sampai rata. Itu tadi, beberapa tips dan cara, untuk mencegah datangnya penyakit layu fusarium dan layu bakteri, sebelum penanaman. Karena penyakit ini, dapat menyerang dan menginfeksi tanaman, di pembibitan maupun di lahan tanam. Oleh karena itu, perlu melakukan pencegahan sedini mungkin, untuk meminimalisir terjadinya serangan, yang lebih parah lagi. Karena lebih baik mencegah, daripada mengobati. Penyakit layu fusarium dan layu bakteri, merupakan penyakit yang susah untuk diobati. Untuk itu, selalu dilakukan pencegahan penyakit layu, pada tanaman muda maupun dewasa. Informasi kali ini, cukup ini saja. Semoga membantu dan bermanfaat, untuk para pejuang dan pembudidaya tanaman cabai. Semoga tanamannya sehat, tanpa adanya serangan penyakit. Jangan lupa tinggalkan like, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa, di pembahasan video menarik lainnya.